Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku akan live coding untuk membuat website portofolio itu dari nol. Jadi untuk tahap-tahapnya nanti akan dijelaskan secara satu per satu. Tak lama, kita langsung saja untuk pembuatan foldernya di file Explorer. Sekarang kalian buka file Explorer kalian. Lanjutnya kita ke D. Nah, untuk penyimpanan filenya terserah kalian mau di C atau mau di D. Kalau aku mau di D. Nah, kita tulis nama filenya. Nah, untuk penamaan di dalam file ini, kita tidak boleh memakai spasi ya guys. Kita pakainya underscore, kalau nggak tanda strip seperti ini. Nah, oke, sudah. Setelah membuat folder, kita langsung saja buka Visual Studio Code-nya. Nah, di Visual Studio Code-nya kita pencet file, kita open folder. Cari folder yang tadi sudah kita buat. Tadi aku sudah buatnya di D. Nih, kita buat. Nah, langkah pertama awal ini untuk membuat website portofolio ini kita perlukan membuat file yaitu bernama index.html. Nah, index.html ini adalah kerangka kerja di dalam kerangka halaman utama di dalam website itu. Kita buat ini index.html. Nah, kita buat dash type HTML-nya. Jadi kita bisa pakai shift sama tanda seru. Kita enter. Nah, di sini sudah jadi ininya. Kita buka klik kanan, open with live server. Nah, nanti dia ini menujunya ke web browsernya itu di sini. Nah, ini dokumen, ini nggak tahu nih fotonya udah ada. Nah, ini masih kosong ya guys, ini masih kosong banget. Kita hapus dulu ini ya, hapus browsernya. Nah, balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, si title, kita ingin mengubah title ini. Nah, si title ini namanya title. Makanya kita akan sini mengubah, kita ganti menjadi website portofolio. Nah, untuk title ini terserah kalian mau mengubahnya seperti apa, itu terserah kalian ya guys. Spasi, gak usah deh. Ya, kita lanjut. Nah, di sini aku akan mengubah si foto ini atau menambahkan foto di dalam ini supaya dia tuh hidup gitu. Kayak misalnya Google juga kan ada icon fotonya seperti ini. Nah, setelah itu di bawah title kita pakaiin komentar supaya kayak lebih jelas aja kalau di icon. Nah, setelah itu kita enter. Nah, di bawah ini kita akan membuat namanya link. Ini yang akan si pembuatan icon itu. Link URL. Nah, kita source icon. Terus kita pakai tag bukan tag kita pakai hair. Kita karena kita belum masukkan fotonya, jadi kita dulu. Nah, kita type-nya tulis dulu. Image icon. Oke, kita save dulu. Nah, sekarang kita akan cari fotonya itu di Google Chrome. Di Google Chrome, kita ambil fotonya. Kita open, kita ambil di Pinterest ya guys. Aku mau ambil di Pinterest. Nah, di Pinterest ini. Nah, aku mau ngambil gambarnya, mau gambar ini guys. Nah, aku mau pakai yang ubur-ubur. Nih, yang ubur-ubur ini. Nah, kita mau nih. Nah, kalian bisa save gambarnya itu klik kanan, bisa save image as, atau bisa dari titik 3 ini, unduh gambar. Kita Ctrl J, kita buka file yang tadi udah di download, terus kita rename namanya ini, diganti terserah kalian mau namanya apa. Kita rename, kita namanya picture aja. Picture cute. Nah, dia udah simpan di download. Oke. Mau aku copy, kita copy fotonya, Ctrl C, kita buka Visual Studio Code-nya lagi. Nah,
Di sini kita taruh untuk fotonya CTRL P, kita paste. Nah, udah masuk fotonya, kita balik lagi ke indeks HTML-nya. Jadi kita masukin si fotonya ini apa, kita CTRL spasi. Oke. Kita simpan atau CTRL S, terus kita open with live server lagi. Nah, sudah keubah ikonnya. Oke, kita lanjut ke bagian tag body. Nah, di dalam tag body ini, di dalam tag body ini kita akan mengisi tag nav. Nah, tag nav ini kayak ibaratnya kayak dia tuh punya bungkusan, jadi itu kayak dia punya sampul gitu. Nah, tag body ini adalah isinya, isi dari kerangka HTML semuanya, gitu guys. Kita bikin tag navnya dulu. Nah, setelah itu, nah di dalam tag nav ini kita akan memasukkan tag div. Nah, tag div ini kita akan membuat menu sama icon. Maksudnya kayak icon itu kayak foto ya guys. Nah, di sini kita akan membuat div class. Nah, div class-nya itu kita pakai wrapper. Nah, nanti kita bikin div class-nya dua, itu logo dan menu. Langsung saja kita praktekkan. Div, yang taruhnya di sini. Nah, kita pakai di sini class, kita pakainya wrapper. Oke, terus udah. Kita mau mengenter, kita tambahin lagi div. Nah, divnya ini kita tulis logo. Kita tulis lagi div. Nah, yang kita menu. Sudah, kita simpan. Kita open with live server untuk melihat hasilnya. Tuh, lihat ya guys, sudah ini. Terus selanjutnya kita mau untuk membuat file CSS-nya ya guys, karena kita belum buat file CSS-nya. Sekarang kita mau buat file CSS-nya itu di bawah title. Nah, di bawah title ini kita pakai link, terus RL, kita pakai style sheet. Nah, selanjutnya kita pakai head, kita tambahkan style CSS. Ini help ini adalah nama filenya ya guys, nama si filenya ini. Nah, oke, sudah kita masuk. Sekarang kita buat yang namanya file CSS. Kita buat file CSS-nya. Oh, sorry, kita buat folder CSS-nya dulu. CSS. Terus di dalam folder CSS kita buat file namanya style CSS. Style.css. Nah, berarti di indeksnya kita manggil si file style CSS ini. Oke. Kita ke file CSS-nya. Nah, kita langsung saja ke file CSS-nya. Kita buat HTML, body. Nah, kita ini pakai kurung kurawa. Terus kita tambahkan margin. Marginnya 0px. Terus kita tambahkan selanjutnya sebentar guys.
jaringannya loading. Nah, di bagian indeks ini kita mau ingat guys, soalnya harus sesuai filenya juga, guys. CSS. Oke, udah kita simpan, kita save, kita balik ke style CSS-nya. Isinya ada padding kita pakai 0px, terus kita pakai font size nya 16px. Nah, di bawah ini kita mau wrapper. Nah, wrapper terus kita pakai kurung kurawal, terus kita pakai width nih guys, width ini kita 1024 px. Kita pakai margin, kita pakai ini auto. Kalau kita pakainya auto, di bawah ini kita mau buat tag nav. Kita buat tag nav ini, bukan tag nav, sorry guys, ini nggak kedengaran soalnya lagi hujan. Terus titik wrapper, terus kita pakai ini, terus kita tambahkan border ini. Bordernya ini 1px. Kita tambahkan solid. Nah, di atas ini kita tambahkan yang namanya display flex. Nah, kita lihat hasilnya dulu di open white light saver-nya. Sorry. Nah, jadi seperti ini guys. Oke, kita balik lagi ke style CSS-nya. Kita tambahkan di bawah display ini, kita tambahkan just TV content. Kita pakai yang space between. Nah, kita simpan, Ctrl S. Kita lihat menunya ini di open white light saver. Nah guys, jadi seperti ini. Ini logo dan ini menu. Kita lanjut di stylenya.
Setelah itu kita masuk ke menu indeksnya, atau kita mau lihat dulu. Kita masuk menu indeks, kita mau menambahkan di bawah di kelas ini adalah ul. Nah, li ini adalah kita tambahkan di bagian sininya itu adalah ahef, udah nih udah diisi. HF nya ini dia kita tambahkan di sini premium cost, terus ini pakai li nya, sorry guys, terus tambahkan sini, kita tambahkan about me. Free cost, Ctrl S, terus lanjut, kita lihat hasilnya dulu di open with live server. Nah, hasilnya seperti ini guys. Nah, di bagian menu ini aku lupa untuk menghapusnya, jadi aku mau hapus terlebih dahulu si menunya ini. Di menunya kita lihat lagi di open with live servernya. Oke, sudah seperti ini. Selanjutnya kita mau menggantinya pakai all, jadi all. Nah, PTS kita open with live server lagi. Karena kita tidak akan menggantinya ya. Jadi masih tetap pakai ul. Oke. Nah, selanjutnya di 18 di stylenya kita bikin menu titik menu kurung kurawa, kita pakai border, terus pakai berapa, pakai 1 px solid. Nah, 1 px solid. Nah, kita lihat hasilnya di sini. Oke, width. Tadi pakainya 40%.
Ctrl S, ke indeks HTML-nya. Nah, selanjutnya di sini aku akan menambahkan di style CSS ini, aku mau menambahkan itu di titik menu tanda kurung display. Nah, kita pakai displaynya itu kita pakai flex. Terus kita tambahkan yang namanya list style. Terus kita tambahkan list style type. Terus ininya noun. Kita tambahkan lagi margin 0px. Terus kita tambahkan lagi sorry, 0px, kita tambahkan padding. Kita tambahkan paddingnya 0. Nah, lalu kita tambahkan pakai adjusting content, pakainya space between. Nah, kita lihat hasilnya dulu. Kita mau ke show preview. Dia nggak keubah juga ternyata. Kita lihat di style CSS-nya dulu di bagian menu. Oke, selanjutnya tadi itu ada kesalahan di bagian codingan aku itu ternyata si codingannya ini tidak bisa mengubah si tampilan sebelumnya di video sebelumnya. Nah, ini tadi itu aku tuh kurang di bagian div class menunya. Jadi makanya si di style CSS ini di bagian menunya dia tidak mau mengubah. Akhirnya aku minta tolong ke temanku yang sudah bisa diperiksa bagian codingan itu di mana yang error atau ini, soalnya tidak ada keterangan error sama sekali, tapi dia tidak mengubah di web browsernya itu. Jadi tidak minta tolong ke teman aku. Oke, kita lanjut saja untuk tutorialnya. Maaf ya guys, ini aku masih agak bingung soalnya masih agak ini kalau misalnya udah main style CSS itu emang kadang suka bingung kenapa dia tuh tidak terubah atau misalkan ini tidak berubah untuk penampilannya si stylenya itu tidak masih kurang paham. Nah, sekarang kita lagi sama-sama belajar gitu. Aku live coding ini juga masih belajar sambil melihat tutorial ya guys. Jadi kita ingin melanjutkan ke tahap selanjutnya. Karena ini codingannya sudah ini
Jadi kita mau lanjut. Tadi kan ke codingannya error terus tidak mengubah. Nah, ini adalah tampilan yang sudah diperbaiki seperti ini. Ininya agak kurang ke tengah ya guys. Jadi ini juga ada jaraknya agak lumayan banyak ini. Di sini aku juga mau ngotak-ngatik di bagian stylenya. Nah, di bagian stylenya ini aku mau pakai coba memakai di bagian kita lihat dulu di URL-nya. Kita sini mau pakai, misalkan kita pakai teks Aligen Center supaya dia bisa ke ini. Kita simpan, kita lihat ubahannya. Apakah dia keubah? Ternyata tidak keubah, jadi kita seperti di awal lagi aja. Nah, setelah itu kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu mau mengasih bagian font di bagian font size ini, di bagian ini, supaya ada tampilan ini. Kita font family ya. Kita cari font family. Aku paling suka pakai Times New Roman. Kalau enggak, kalian bisa buka Google Fonts, terus ketik Google Fonts, kita buka Google Fonts. Nah, kita cari ya di mana kita yang mau pakai. Kita mau pakai tulisan yang apa, terserah kalian itu. Oke, karena aku lebih suka yang lebih menarik gitu ya guys. Cari aku mau pakai ini. Nah, kita get font. Setelah itu kita get embed code. Nah, di sini ada kodenya. Lalu kita akan mengcopy sininya di bagian, kita mau copy code-nya di bagian, sebentar guys, aku agak lupa. Kita ke bagian import, terus kita salin di bagian yang ininya aja. Nah, Ctrl+C, kopinya. Lalu kita tempel di bagian sini, kita ini, enter, terus kita Ctrl paste. Nah, habis di Ctrl paste, Ctrl V, bisa disebutkan Ctrl V, kita balik lagi ke sini, terus kita salin di bagian si font family-nya ini. Ini kita bagian font family-nya. Ini kita copy code bagian bagian CSS-nya, sorry. Font family sans serif. Nah, ini sampai sini aja. Ini copy terus kita pindahkan ke sini. Nah, pas itu kita taruh di bagian si font ini. Nah, ini kita paste. Nah, kita Ctrl+S. Kita lihat tampilannya apa yang keubah. Nah, jadi lebih premium, terus about me juga seperti ini. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya, terus kita tambahkan di bagian tag nav di style CSS itu kita tambahkan font size ya guys. Kita tambahkan font size.
font size kita pakai yang large atau bukan, sorry, kita pakai 18 pixel aja. Oh, sorry guys, 1,2 RAM. Nih, 1,2 RAM, kita CTRS. Terus kita mau pakein di bagian CTRS. Kita lihat hasilnya dulu tadi. Nah, sekarang kita kembali lagi ke style CSS-nya. Terus kita mau tambahkan color ya guys. Kita tambahkan colornya dulu. Aku ada color font, color font. Nah, seperti ini. Terus aku mau si ininya mau warnanya guys. Aku suka warnanya ini aja. Kita copy, terus kita balik lagi ke Visual Studio Code-nya. Nah, kita tempel, kita buat lagi di bagian wordpad ini, kita tambah nav. Terus titik web, terus kita bikin lagi tanda kurawalnya. Setelah itu kita tambahkan background color. Tadi background color udah aku copy guys, kita tinggal paste aja. Kita CTRL S. Setelah itu nah, ini tuh di bagian yang buat ini. Bagian si website ini jadi warnanya. Oh, sorry guys. Kita belum menambahkan tanda pagarnya. Nah, kita simpen. Terus kita balik lagi. Nah, ini udah ada warnanya guys. Tuh. Sudah ada warnanya. Kita balik lagi ke style CSS-nya. Nah, setelah itu kita tambahkan di wrapper. Nah, nih di bagian wrapper ini kita tambahkan yang namanya padding guys. Paddingnya itu kita tambahin 20 px. Terus kita tambahkan 0 px. Px itu pixel ya guys. Terus 20 pixel lagi. Dan 0 pixel lagi. Oke, ini untuk ukuran si tampilannya tuh. Jadi lebih besar ya guys. Oke, lanjut. Kita di stylenya lagi. Kita mau tak-atik si style ini. Kita tambahkan yang namanya tadi, yaitu di bagiannya namanya color. Nah, colornya itu kita mau warna black. Coba. Oke. Oh, kita ganti warnanya jadi lebih kita mau ganti warnanya jadi misalkan blue. Apakah dia keubah? Oh, dia keubah di bagian logonya saja ya guys. Di bagian itunya nggak keubah.
Nah, setelah itu kita bagian menu uli. Nah, di menu uli ini kita tambahkan yang namanya colornya. Oh, sorry, kita ganti colornya jadi warna yang sama. Kita ganti colornya jadi warna tadi sama blue. Nah, keubah sudah guys. Nah, selanjutnya kita mau ngambil logo itu dari kita buka ini namanya aplikasi GitHub. Oke guys, tadi tuh kita tuh lagi buka GitHub ya guys. Sampai di GitHub, mana GitHub nih, waduh. Agak lupa ini. Kita ke bagian GitHub di basic sini. Sorry guys. Nah, jadi itu tadi itu langsung kita buka GitHub ya. Dari video tutorialnya itu, kita bukan dari GitHub. Nah, dari tutorialnya itu kita disuruh untuk ini si image ini, file image ini kita ke code, terus kita download zip. Setelah di download, kita buka filenya. Nah, setelah dibuka filenya, kita di extract. First, nah ini. Dan di dalam ada kita buka, terus ada image. Nah, image ini katanya kita copy saja. Dari copy. Terus dari file si image ini nanti kita ke pindahkan ke bagian si indeksnya itu. Nah, caranya gimana? Sebentar guys. Oh, nanti masukkan ke desktop. Terus ke desktop. Nah, dari sini kita buat karena aku tadi nyimpannya itu ada di downloads. Oh, di downloads. Karena tadi juga aku mengekstraknya itu bukan di ekstrak alt, tetapi aku di extract here. Coba kita ini extract files. Cancel, sorry. Berarti emang ini, terus kita pindahkan saja ke di desktop. Di desktop kita taruh di sini. Nah, template ini. Setelah itu tadi yang image itu udah kita copy. Nah, image ini udah kita copy. Terus keluar. Ini ada image-nya. Aku juga agak bingung nih guys ininya. Yes, terus kita buka tadi desktopnya dulu. Udah di copy. Dia dipindahkan di file kita tadi. Nah, di sini kita buat, kita bikin, atau kita cantumin ke sini, kita paste namanya image di website portfolio ini. Setelah itu, kita klik gambarnya. Nah, di sini ada gambar logo, ada profile, header, dan course.
Nah, ternyata terus setelah itu kita masuk ke bagian Visual Studio Code, bagian index. Nah, ditambahkan div class logo, terus div class logo. Div class logo, terus ditambahkan di sini image, terus search, terus kita tambahkan images, apa ya? Images, terus logo, bagian logonya. Nah, udah nih. Kita buka, ini di open with live servernya. Wow, jadi besar dianya. Tapi dia tulisannya jadi di bawah. Jadi kita mau buka di style CSS-nya. Kita buat titik logo. Terus PNG. Terus kita pakai height. Nah, height-nya ini 45 pixel. Udah. Lanjut ke sini. Nggak keubah, apanya nih nggak keubah. Tadi kenapa di bagian si tulisan ini di video sebelumnya itu di bawah? Karena tadi di bagian coordinate index-nya itu aku kurang tutup ini di bagian image search-nya. Sekarang kita mau supaya si tampilan logo ini lebih kecil. Kita benerin style CSS-nya terlebih dahulu dan tulisannya juga di sini. Oke. Nah, sekarang kita mau pakai di sini kita buat titik logo tanda kurung kurawa, kita pakai display, terus dipakai display yang flex, pakai allegiance item center. Nah, kita simpan. Nah, apakah dia mengubah? Logonya tidak terubah ya guys. Ini bagian logo. Nah, di bagian nav-nya juga kita mau ganti dulu bagian nav. Nah, per ini kita balik ke item center. Width-nya udah 50, detailnya udah, terus ini udah. Kita lihat dulu. Wow, ini di bawah. Berarti tadi tidak usah memakai center di sini karena ini nanti ke bawah. Dan ini sudah benar di atas. Ini aku mikir bagian logonya ini masih kegedean kah?
kita ganti jadi tetap aja dia nggak merubah apa-apa. Kita di indeks HTML-nya dulu, kita lihat apakah ada yang salah. Ini sih logonya div class, sorry div class. Kita tulis div classnya ulang, buat div class, kita buat ini namanya logo ya guys, namanya adanya logo, terus pakai image search, pakai image search, terus ini kita panggil nama si image-nya, kita give logo, terus tutup. Nah, sudah terubah guys. Ternyata kita salah di bagian div class-nya. Sekarang aku mau main lagi ke posisi awal untuk ukuran logo image-nya itu 45. Oke. Jadi kita tuh harus lebih teliti lagi guys. Oke deh, jadi nah si logonya ini berada di sebelah sini. Kita mau pakai namanya center di bagian start ininya. Udah. Guys, aku lagi coba ini. Oke guys, jadi itu tadi itu tampilannya tidak keubah dari video sebelumnya. Nah itu karena di bagian style CS-nya ini, bagian nav wrapper-nya ini ada 2. Terus aku ngecek lagi codingannya, jadi ternyata di bagian nav-nya ini terasa nggak pakai wrapper yang ini. Jadi itu nav-nya tuh dihapus yang bagian wrapper sama ininya. Terus jadi guys, jadi seperti ini. Udah jadi tuh. Udah deh. Selesai part 1-nya. Thank you. Nah, selanjutnya setelah kita membuat tampilan seperti ini, kita akan membuat background-nya. Nah, yang pertama-tama kita buka dulu Visual Studio Code-nya. Kita ke index HTML, lalu tambahkan membuat bagian bawah, tampilan bagian bawah menu pada ininya. Nah, ini aku sambil belajar untuk live coding ini aku sambil belajar sambil melihat tutorial juga. Jadi aku juga masih mengikuti tutorial. Jadi kita mau pakai taruh si tag atau bukan tag, ini aku memasukkan komentar menu di bagian tag body. Nah, di bawah tag body. Nah, di bawah tag body mau aku kasih komentar yaitu menu. Nah, selanjutnya di bawah tag nav ini mau aku tambahkan tag nav ini aku mau pakai komentar hero atau jumbotron. Oke. Kita pakai hero atau jumbotron. Nah, selanjutnya kita simpan. Nah, kita buat tag header ini, dia akan menampung untuk background-nya beserta tulisan dan tombolnya. Nah, selanjutnya aku sudah mempunyai untuk background-nya ini di file explorer ini. Aku sudah ada di penyimpanannya ya guys. Nih, aku sudah menyimpan ininya di desktop. Nah,
Nih, aku sudah menyimpan background ini. Terus nanti kita akan masukkan ke dalam sini untuk backgroundnya. Dan kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, kita bagian style CSS-nya. Masuk di bagian bawah untuk bagian menu itu di bagian kita taruh di bagian kita buat komentar di wherever ini nih kita enter kita pakaiin pakaiin ini kok apa sih komentar kita Z terus kita pakai lagi kita pakai lagi terus pakai lagi nah di sini tuh aku mau pakai yang namanya dan di bagian bawah itu kita kasih komentarnya seperti atau jumlah kontrol. Nah, setelah itu kita pakai kita panggil yang namanya header. Nah, header ini mau pakai tambahkan background terus URL. Nah kita mau menuju ke bagian foldernya yaitu image. Nah image terus kita masukin ke background JPG ini. Nah atau Ctrl S atau Ctrl Save. Nah karena dia tuh belum tampil untuk tampilannya. Bentar guys. Nah, background URL image JPG apa ini? Bentar guys. Nah, kita pakai tanda titik. Sorry kita pakai mau ini dulu bagian sininya kita pakai URL terus kita pakai tanda ketik 2 terus kita sambungin si nama filenya nih sudah ada. Nah ini sudah. Terus kita pakai height-nya ini supaya dia memenuhi semua layer kita pakai 100 VH. Nah ini tampilan. Nah ini kenapa keubah tapi sekarang kita mau di ini coba di bagian sininya. Ada yang kehapus kayaknya. Nah ini kayak udah kehapus gitu. Sebentar ya guys. Nah tadi kita buka Visual Studio Code, kita sudah bikin yang namanya tag header, karena tag header ini berisi apa-apanya di index HTML. Dan selanjutnya di style CSS kita juga sudah bikin yang namanya komentar. Nah ini komentar Hello Jumbotron sama
komentar menu. Nah, di sini di bawah komentar jembrotan ini kita bikin yang namanya header. Header ini yang akan menampilkan backgroundnya. Kita tambahkan background URL. Nah, dalam background URL ini kita panggil si filenya. Nah, kita panggil si filenya itu karena aku nyimpan filenya ada di image di ini. Sudah ada kita ini. Terus tambahkan backgroundnya. Oke. Selanjutnya kita mau supaya dia memenuhi semua layar, kita pakai height. Nah, height-nya ini 100 VH. Nah, kita lihat dulu. Oke, kita simpan. Nah guys, ini lihat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita akan mengatur supaya untuk lokasi background ini di tengah-tengah. Nah, untuk membuat dia menjadi ke tengah itu kita akan memberikan background position. Terus kita pakai center. Nah, sesuai background yang sudah disediakan, kita menggunakan background size. Nah, habis pakai background size, ini adalah kita pakai off cover. Terus kita tidak memperbolehkan si background itu tersebut berulang. Jadi kita pakai background repeat. Nah, repeatnya ini kita menjadi kita pakai repeat. Nah, setelah itu kita pakai yang namanya no repeat. Nah, kita ini lihat. Nah, seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membuat supaya di bagian atas dari background ini akan semacam background, tapi tidak akan menutupi background dari pertama. Maksudnya seperti itu. Kita langsung saja praktekkan. Nah, kita akan memberikan di bagian index HTML ini, kita akan membuat satu buah div dan class. Kita akan buat div, terus kita akan buat kelasnya header opacity. Nah, header opacity ini dia akan memberikan bagian warna di bagian atasnya sehingga dia akan sehingga kita membuat akan samar-samar si backgroundnya ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke style CSS-nya. Nah, di bawah sini kita beri namanya header opacity. Nah, opacity. Nah, jangan lupa tanda buka kurung dan tutup kurawal kita pakai background color-nya. Nah, background color-nya ini setelah kalian mau warna apa. Nah, aku ingin dia mau berwarna agak dark white. Nah, di sini kita akan memberikan width yang akan menutup satu isi layar itu. Nanti kita coba dulu. Berarti 100%. Nah, setelah itu kemudian kita pakai height, kita pakai 100%. Setelah itu kita Ctrl S, kita lihat. Nah, oh iya, dia tertutup dengan opacity. Nah, dia menjadi background, supaya dia menjadi background yang samar-samar. Nah, kita tambahkan di bagian style ini, yaitu opacity. Nah, opacity.
Nah, opacity-nya kita terserah kita mau dipakai sama-sama seberapa, bisa pakai satu dia akan menutupi semuanya, tetapi kalau misalkan kita masukkan 0,5 ini akan jadi samar-samar seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat supaya tetap berada di dalam header yang sudah kita sediakan ini. Kita akan membuat persiapan tidak melewati header yang sudah telah disediakan. Nah, kita pakai position. Nah, position kita pakai absolute supaya dia tetap berada dalam posisi yang sama. Nah, kita tambahkan top. Nah, 0 kita berikan kosong juga. Terus left-nya juga kita berikan kosong. Nah, kalau kita menggunakan absolute ini, kita akan menggunakan posisi yang relatif. Nah, ini kita akan mau tag header-nya, dan supaya kita tambahkan bagian tag header ini pakai position relatif. Nah, setelah itu, teman-teman kalau misalnya kita scroll seperti ini, menunya akan menjadi ikut lebih hilang. Supaya sekarang kita akan bikin si menu bagian ini, supaya kita scroll ini tidak hilang ini. Nah, kita mau pakai di bagian header opacity ini. Soalnya kita cari tag nav ini untuk mengubahnya. Nah, kita mau pakai namanya position sticky. Nah, kita pakai namanya, setelah itu kita tambahkan top kosong. Nah, sekarang kita mau pakai si nav ini tetap berada di atas, kita pakai z index. Nah, z index ini kita pakai, misalkan kita masukkan 100. Kita akan memberikan tulisan. Nah, kita akan membuat kelas header. Div class tentang Jumbotron. Nah, kita pakai header Jumbotron. Nah, oke. Kita save. Nah, kita akan memberikan tulisan dalamnya itu adalah H4. Nah, kita tambahkan namanya sesuai di rumah. Kita pakai Najla Aura ID. Nah, sekarang kita mau lihat hasilnya. Ini hasil namanya tuh ada di sebelah sini. Kita akan bikin buat tengahnya, dan kita akan bagian
file CSS nya kita bagian ke header opacity. Nah, kita taruh di bagian header opacity. Nah, kita enter. Kita bikin namanya header jumbotron. Nah, kita mau tambahkan positionnya menjadi position absolute. Kemudian kita untuk kosongkan, terus kita kosongkan. Nah, jadi kita menggunakan display. Nah, kita pakai display kedua bagian. Nah, kita pakai just content supaya dia menjadi ke bagian tengah. Nah, itu untuk mengurangi lebar yang ada, kita pakai 100%. Height kita pakai 100%. Supaya dia menjadi ke tengah secara vertikal, kita pakai light. Nah, kita pakai light item center. Nah, jadi posisinya ke bagian tengah. Supaya dia tetap berada di satu kolom, kita berikan flex direction juga. Nah, kita pakai flex direction column, terus text align-nya center. Oke. Nah, ini dia sudah ke sini. Tuh. Kita mau masukkannya. Kita pakai file header jumbotron, pakai H4, terus kita pakai colornya. Nah, colornya di sini aku mau warna supaya tidak terlalu sama, aku mau warna light shade. Setelah itu kita tambahkan font size-nya, ukurannya ini mau pakai ukuran, nah aku mau pakai 16, kita mau pakai 2 rem supaya dia menjadi ke tengah. Nanti fotonya kita pakai font family untuk, nah kita pakai font family, terserah kalian mau family-nya apa. Nah, di sini aku mau pakaiin margin. Nah, margin ini aku mau pakai 0px kosong. Terus kita mau pakai padding juga kosong. Nah, kita simpan. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, warnanya putih dia. Nah, selanjutnya enggak warna putih, ini dark shine. Nah, selanjutnya sekarang kita mau ngasih spasinya agar supaya lebih besar, kita pakai di di bagian header. Nah, di bagian header ini iya, bagian header kan? Bagian header jumbotron. Nah ini di sini, sorry, kita pakai yang namanya yang ada gambarnya, sorry, ini berarti sini kita mau pakaiin font family juga, font family-nya. Kita mau pakai font family-nya. Kita pakai font family ini, kita mau pakai font family yang
Ini coba Cambria. Nah, kita ini tambahkan yang namanya letter. Nah, letternya ini kita pakai letter spacing, kita berikan 5px. Kita simpan. Nah, kita lihat. Nah, seperti ini. Lalu kita mau memberikan text shadow juga. Text shadow. Nah, text shadow kita pakai 4px. Nah, diberikan warnanya. Aku mau warna yang jangan sama ya guys, karena kita pakai warnanya yang pagar 000. Nah, warna black. Kita lihat hasilnya. Wow, text shadow, jadi kayak lebih kelihatan ininya. Oke, selanjutnya aku mau mengganti si color ini menjadi warnanya yang lebih biru. Nah, wow, kayak ini, kayak udah kelihatan nih guys, sorry. Kita pakai birunya, pakai biru yang ini aja coba. Nah, kelihatan kan guys, tuh. Atau kita mau samain pakai warna yang kuning, tapi aku sukanya warna ini. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan memberikan tulisan lagi di bagian bawahnya ini. Kita akan berikan tulisan bawahnya itu adalah, kita mau tambahin ke bikin indeksnya, kita pakai K5. Nah, kita tulisnya belajar website bersama Najla Hawa ID. Oke, saya simpan. Terus kita pakai namanya BR. Kita pakai di sini. Nah, untuk siapapun. Nah, tuh, belajar website bersama. Nah, kita mau ganti warnanya style. Kita mau ganti warnanya. Bukan ini, karena aku nggak suka ini, jadi aku mau warna hitam. Nah, kita bikin header jumbotron lagi, tapi kita panggilnya H5. Nah, terus kita pakai colornya biar kelihatan. Kita mau pakai warnanya warna sky blue. Nah, kita mau pakai marginnya ini kita mau pakai margin 0px. Nah, 0px. Nah, ketik aja ya guys, 0px. Dan kita pakainya 0px. Terus lanjut kita tambahkan padding. Habis padding kita masuk pixel 5 pixel. Terus kita tambahkan lagi font size-nya. Font size-nya kita pakai 3,5 rem. Nah, simpan.
Nah, kita lihat hasilnya. Wow, seperti ini guys. Nah, warnanya ini sangat menyenangkan, tapi karena dia tidak kelihatan, jadi aku mau warna hitam aja supaya dia kelihatan. Oke. Nah, seperti ini ya guys. Atau enggak kita mau ganti si ID-nya itu, yang Najla Haura ID-nya kita ganti bukan warna ini guys, kita mau ganti warna putih. Oh ini background color, sorry. Kita mau pakai text shadow-nya warna hitam. Yang ini jumlahnya kita mau ganti warna. Nah, sorry tidak Z. Nah, kita mau ganti warna si colornya ini, mau ganti warna God's White. Nah, kita mau pakai God's White. Mau lihat, wow, kubah nggak guys ini? Jadi kubahnya warna hitam. Nah, ini warna biru. Nah, dia kegantinya ini adalah halimanya itu warna hitam. Nah, yang tadi aku ganti juga di text shadow-nya, dia warna hitam. Nah, ini menu ul-nya juga warna hitam. Kita mau pakai text shadow-nya yang warna biru juga supaya dia kelihatan. Wow, nggak kelihatan ternyata guys. Kita mau pakai text shadow-nya warna kita mau pakai text shadow-nya white, God's White. Nah, kita udah pakai warnanya God's White. Nggak kelihatan juga ya. Kita pakai warnanya biru aja ya. Nah, kita pakai warnanya white. Oke. Kita mau ganti warnanya, berarti jadi warna hitam aja. Nah, tapi lebih ke hitam dominannya. Oke, udah nih. Kita kegedean untuk ininya, kita mau pakai yang 2,5 M aja. Sorry, 2,5 M. Nah, jadi lebih ke samping. Nah, udah. Setelah itu kita mau pakai di warna jumlah, kita pakai line height, kita pakai 3,8 rem misalnya. Nah, seperti ini. Supaya hurufnya bisa besar semua, kita pakai text transform. Nah, kita pakai uppercase. Nah, oke. Nah, di bawah, wow, jadi besar-besar ya guys. Kita mau pakai yang 2,5 aja font size-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini mau pakai 2,8 rem aja.
Nah, kita pakai warna penetrasi. Nah, gini guys. Terus kan ini jeraknya terlalu dekat, aku mau terlalu yang dekat-dekatnya. Terus kita mau lanjut ke terusnya putih guys tulisannya, cuman aku kayak gak ada ini, nanti aja aku ganti-ganti. Kita lanjut ke bagian indeks. Nah, di bagian indeks ini di bawah H5 kita tambahkan tag paragraf. Terserah kalian mau paragrafnya tentang apa. Tapi di sini aku mau tentang mahasiswi baru setelah lulus di sekolah lama. Mahasiswa baru di poli ya. Kita mau pakai di bagian sekarang kita mau ke bagian stretch. Kita bikin baru lagi namanya kita panggil si tag ini, terus kita pakai Peggy 5px. Nah, kita pakai pertama range pakai 0px 5px. Nah, kita tambahkan colornya warna white ya, berarti putih aja ya guys. Bentar guys. Jadi warnanya aku agak bingung karena aku nggak pandai untuk merubah semuanya ini. Nah, kita lihat hasilnya. Wow, bagus. You're beautiful. Kita mau ganti sini. Jadi warnanya warna bebas sebenarnya untuk warnanya ya guys. Ini untuk warnanya itu bebas. Karena aku sukanya lebih ke warna gold white. Nah, jadi kayak ya udah ininya si gold white itu kecil, gak gede. Nah, tapi kalau misalnya aku tadi warna biru ini jadi dia gede. Nah, itu sudah disetting. Nih, ini untuk color tadi ya. Kalau itu aku tadi pakainya warna putih ya guys. Kayak ada itu tapi bukan putih, kita pakai ivory aja. Nah, kelihatan. Nah, selanjutnya nanti aku mau tak-atik ini, tapi nanti soalnya kita mau bikin yang namanya kita sekarang ingin buat sebuah tombol di bagian bawah ini, di mana tombolnya yang akan diberikan warna kuning. Kita akan membuat satu button di bawah indeks HTML ini. Nah, kita taruh di bagian sini. Nah, kita tambahkan namanya button. Nah, button. Nah, kita masukkan di sini button have. Sorry. Nah, kita bikin yang namanya terus her, terus kita bikin namanya class. Nah, class ini namanya button. Nah, tutup. Nah, udah. Sekarang kita mau buat di
button Excel-nya kita akan buat button class dan button Excel. Pokoknya itulah tadi katanya. Nah, kita mau enter, terus kita terus kita akan mau berikan text decoration. Terus kita pakai none. Kita mau colornya. Colornya ini banyak sekali bikin color gini ya guys. Nanti aku samain dulu guys. Aku mau ganti warnanya. Ntar dulu. Nah, kita pakai brush white. Nah, sekarang kita mau pakai yang namanya pakai text shadow. Text shadow-nya ini kita no. Nah, setelah itu kita tambahkan di bagian index. Nah, terus kita mau mulai belajar sekarang. Nah, aku akan membuat kelas baru. Nah, kelasnya ini adalah button. Nah, coba ini kita pakai ini. Nah, kita berikan padding 5px, 10px, 5px, 10, bentar, 5px, 10px, sorry ini nggak pakai spasi, 10px, 5px, terus 10px lagi. Nah, selanjutnya supaya di bagian kiri dan kanan ini tidak siku-siku ya guys. Jadi pakai masukkan kita pakai border radius 5px. Kita pakai sans serif aja ya guys. Nah, tuh. Nah, seperti itu ya guys. Dia punya class button, tapi dia punya button CS ini. Nah, kita akan bikin button XL. Nah, button ini dia akan menjadikan tampilan ini lebih besar. Itu namanya pakai button XL. Nah, kita mau buat button XL-nya dulu. Button XL. Terus kita pakai font size-nya 1,4 frame. Kita pakai padding-nya 20 pixel, Ctrl S. Nah, saya rasa keubah ya guys ininya. Apa ada yang kurang akunya? Atau bagian indeksnya ada yang memang belum diisi kali ya. PS, 10 PS.
Nah, oh iya deh, sudah keubah, cuman dia nggak keubah untuk si paddingnya ini. Dia pakai button, si ininya kita pasang ini pakai button, jadi kelewat. Nah, kita pakai button XL. Nah, button XL, button nah kita pakai button XL. Terus, nah semoga tombol ya guys. Wow, dia jadi lebih besar. Wow, oke, sekarang kita di bagian tas ini kita mau ubah di bagian header jembatan bagian P ini. Kita berikan marginnya, bentar, sorry guys, kita namanya header jembatan P ya. Aku nggak pakaiin namanya paddingnya 5. Oh, marginnya kurang lebih 5 pixel, terus kita pakaiin 20 px. Nah, ini karena kita ada 5 px, terus 20 px, terus ada 5 px. Nah, mau lihat ya tampilannya jadi lebih besar banget. Kita akan membuat bagian bawahnya itu adalah stasis pada iconnya guys. Oke guys, ini di part 2 selesai. Sekarang kita akan lanjut ke part 3-nya. Dan tampilannya part 2 seperti ini. Oke, kita lanjut ke part 3-nya.